Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran fisika, bab besaran dan satuan. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang bab pengukuran. Jadi kemarin kita sudah mengukur, sudah menghitung tentang pengukuran. Hari ini kita akan pelajari tentang besaran dan satuan. Oke. Jadi seperti biasa, sebelum kalian memulai pelajaran, silakan dicatat dulu hal-hal yang penting dalam slide-slide ini, dalam video ini. Apabila nanti kalau sudah masuk sekolah, saya akan cek catatannya. Lanjut untuk besaran. Besaran itu apa sih? Jadi besaran itu adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Jadi besaran itu ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Jadi kalau dalam grafik ini ada besaran pokok, ada besaran turunan. Itu berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan arahnya, dia ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Kemudian ada besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok itu apa sih? Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Jadi yang termasuk besaran pokok itu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang milik sendiri. Jadi tidak bisa untuk diturunkan ke siapa-siapa. Kemudian kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya yaitu luas, kemudian volume, kecepatan, tekanan, kemudian gaya, kemudian percepatan, usaha, energi, kemudian daya, dan lain-lain. Kemudian ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Diingat-ingat ya, jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah massa, kemudian waktu, kemudian suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Kemudian vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah saja. Contohnya adalah gaya, kemudian kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada satuan. Jadi satuan itu adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya apa? Contohnya adalah besaran panjang dengan nilai 1 jengkal. Jadi satuannya adalah jengkal. Contoh yang kedua ada besaran volume dengan nilai 1 liter. Nah, satuannya adalah liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional atau biasanya disebut SI atau biasanya disebut dengan sistem internasional. Kemudian ada dimensi. Jadi dimensi itu apa sih? Dimensi itu adalah suatu lambang besaran. Jadi lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian dimensi besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Dimensi besaran turunan disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Jadi di besaran pokok, kemudian dimensi dan satuan. Di besaran pokok itu lambangnya panjang. Jadi besaran pokok itu ada panjang, ada massa seperti tadi ya. Ada panjang, lambangnya itu seperti ini, dimensinya L besar. Tadi kalau dimensi selalu diiringi dengan kurung seperti ini. Kemudian massa lambangnya M kecil, dimensinya M besar. Kemudian waktu lambangnya T besar seperti ini. Suhu T besar, dimensinya theta seperti ini. Dan kuat arus I, dimensinya I besar. Kemudian intensitas cahaya I, dimensinya J. Jumlah zat lambangnya N, dimensinya N besar seperti ini. Nah, kemudian kalau besaran turunan itu adalah besaran dimensinya itu adalah yang diturunkan dari besaran pokok seperti itu. Ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya. Jadi kalau dimensinya volume itu L pangkat 3, kalau kecepatan adalah L dikali T min 1,
kemudian percepatan L T-2. Dari mana sih Bu volume kok dapat dimensinya L pangkat 3? Jadi volume balok itu kan rumusnya V sama dengan P dikali L dikali T. Panjang itu adalah, kita lihat di sini, panjang itu adalah satuannya adalah meter di sini. Meter itu adalah dimensinya L. Kita lihat di sini L. Kemudian kita lihat lebar. Lebar itu satuannya apa? Lebar itu kan sama dengan panjang juga kan ya. Jadi panjang itu satuannya juga meter, berarti kalau meter simbolnya juga L di sini. Kemudian T, PLT, panjang, lebar, tinggi. Sekarang tinggi. Tinggi itu satuannya apa? Tinggi itu juga satuannya meter. Satuannya meter, dimensinya juga L besar. Kalau kita kalikan L dikali L dikali L, L dikalikan 3 berarti L pangkat 3. Seperti itu caranya. Oke. Kemudian ada namanya angka penting. Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran, itu disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan satu angka taksiran atau tidak pasti. Ini masih taksiran. Aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda atau diberi garis bawah. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda. Kita nanti kasih contoh ini satu-satu. Kemudian yang nomor 3, semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0. Itu termasuk angka penting. Kemudian kalau angka bukan angka penting itu seperti apa? Yang pertama, semua angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda. Kemudian semua angka 0 yang terletak di kiri bukan 0 baik sebelum maupun sesudah koma tanda desimal. Kita lihat yang nomor pertama. Kita contohnya hasil operasi angka penting ya ini. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting harus boleh mengandung satu angka taksiran. Bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturannya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti kan hasilnya 4,2683. Nah, jadi harus dibulatkan menjadi 4,268. Seperti itu. Tiganya kalau dalam pembulatan 1 sampai 5 itu kita bulatkan sama seperti bilangan awal. Kalau 6 sampai 10 kita bulatkan menjadi bilangan selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini juga seperti itu. 123,78 berhubung ini setelah komanya itu 7, berarti kita bulatkan menjadi 124. Kita bulatkan setelah angka itu 124. Kalau misalnya di sini 123,3 ya 123. Seperti itu. Kita lanjut. Pada perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit selebihnya dibulatkan. Misalnya ada 13,100, berarti dibulatkan menjadi 13. Oke. Kemudian pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan selanjutnya dibulatkan. Seperti itu. Misalnya 25 kuadrat. 25 kuadrat itu kan 25 kali 25 itu sama dengan 625. Nah, itu dia dibulatkan menjadi 620. Seperti itu. Oke. Kita kasih kuis. Hari ini dikumpulkan untuk ini. Coba ini berapa angka penting? Berapa angka penting? Maksudnya berapa angka penting itu ditulis. Misalnya ada, saya kasih contoh dulu aja ya. Misal ada 250 misalnya seperti ini. Ini ada berapa angka penting? Itu ada 3 angka penting atau AP. Nah, seperti ini. Ada 3 angka penting. Tapi nanti kalau disuruh membulatkan, silakan dihitung angka pentingnya dulu kemudian dibulatkan. Bisa dipahami dari sini?
Kalau seperti ini berapa angka penting, ini berapa angka penting. Kalau disuruh membuatkan, silakan untuk dibulatkan. Gitu. Oke. Selanjutnya ini tugas praktek tapi tidak dikumpulkan sekarang, jadi perhatikan ya. Mengukur pertumbuhan tanaman. Jadi kalian nanti mengukur pertumbuhan tanaman. Yang pertama, siapkan biji cabai, kacang hijau, sawi, kangkung atau sejenisnya. Kalian boleh pakai tanaman apapun yang membuat kalian enjoy aja ya. Terserah kalian mau bikin tanaman apa, tapi tanamannya yang ada manfaatnya ya. Kemudian ukur selama 2 bulan pertumbuhannya. Jadi dimulai bulan Agustus hari ini, berarti pengukuran terakhir itu di bulan Oktober dan pengumpulan percobaannya dimulai bulan Oktober. Kemudian ukur menggunakan alat pengukur. Kemarin sudah saya jelaskan, berarti alat pengukur ini kalian bisa menggunakan mistar itu atau penggaris. Silakan diukur menggunakan penggaris. Jadi kalian mengukur pertumbuhannya. Contohnya gimana? Sudah saya kasih format di sini. Nama tanamannya misalnya tanaman cabai, bulannya bulan Agustus. Nanti kalau misalnya Oktober ya kalian tulis ini bulan Oktober. Jadi ini nanti kalian ada format 3 bulan. 3 bulan Agustus, September sama Oktober. Maaf ya. Bulan Agustus sama September, ada 2 bulan di sini. Ini 1 minggu, misalnya 1 minggu itu 2 cm di sini. Kemudian 2 minggunya 5 cm. Kemudian 3 minggunya 7 cm, 4 minggunya 8 cm sampai Agustus itu selesai. Kemudian kalian bikin format lagi. Kalian tulis ini bulan September. Bisa dipahami dari sini? Silakan ditanyakan apabila tidak paham. Dan saya mau untuk nanti sekalian kalian bikin kalian foto ya, dokumentasinya. Dokumentasi tanamannya disertakan. Tanaman akan dibawa ke sekolah jika nanti sudah masuk. Jadi kalian bisa pakai polybag aja biar nanti bisa bisa dibawa kemana-mana ya. Oke, seperti itu aja. Ini tugas praktek kalian. Jadi kalian kalau misalnya tidak mengerjakan tugas ini ya kalian tugas prakteknya kosong. Seperti itu, mudah kan ya. Jadi ini nggak ngoyo-ngoyo banget, kalian cuma disuruh untuk menanam saja. Oke? Apabila ada pertanyaan silakan japri saya. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya untuk hari ini.